Halo, kembali lagi di channel YouTube Tori Cetaro Super Mega Bintang. Di video kali ini gue bakal ngebahas lagi nih tentang sejarah Korea. Oke, nah di video sebelum-sebelumnya gue udah menjelaskan tentang gerakan Silhak pada dinasti Joseon. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea. Nah sebelumnya gue pengen kasih tau ke kalian, di sini gue bakal menyampaikan informasi mengenai sejarah Korea itu melalui buku yang udah gue pelajari di kuliah gua di kampus, karena gua kuliah jurusan bahasa Korea. Jadi di situ kita apapun kita pelajari budaya Korea, ekonomi Korea ataupun sejarah Korea. Dan di sini gua ingin menyampaikan kepada kalian informasi mengenai sejarah Korea. Oke. Dan apalagi gua mau ngasih tahu lupa. Oh ya, mungkin kalau kalian ada yang bingung kenapa tiba-tiba udah muncul aja di pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea, karena sebelum-sebelumnya gue udah ngejelasin ya video terpisah mengenai kerajaan-kerajaan Korea, hancurnya kerajaan Korea, datangnya Jepang, segala macem. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea Selatan. Nggak di Korea Selatan, tapi di Korea, sorry, di daratan Korea. Kita lanjut aja dan langsung masuk aja ke materinya, oke? Yang pertama, pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea. Pengambilan lahan oleh Jepang. Itu poin yang pertama ya. Yang ini akan kita bahas. Yang pertama itu pengambilan lahan oleh Jepang. Yang kedua, monopoli Jepang atas jalur kereta api, industri, institusi keuangan, dan perdagangan. Yang ketiga, eksploitasi produk pertanian. Yang keempat, pembatasan pendidikan oleh Jepang kepada warga negara Korea. Yang kelima, pengekangan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia oleh Jepang terhadap Korea. Pelarangan penggunaan bahasa Korea di negara Korea itu sendiri oleh bangsa Jepang, dan tidak boleh ada nama-nama Korea di daratan Korea. Itu poin-poin yang akan kita bahas. Kita lanjut aja masuk ke poin yang pertama, yaitu pengambil alihan lahan oleh Jepang. Sejak tahun 1223, Jepang mulai merebut hak milik pribadi tanah orang Korea dan mengambil untuk orang Jepang. Ibaratnya kayak ngerebut maksa gitu loh. Bukan ngerebut maksa ya, merebut hak milik gitu loh. Terus satu hal yang tidak dapat dikuasai adalah lahan tentunya ya. Mulai tahun 1910, Jepang mulai menguasai lahan-lahan di Korea. 3 jenis lahan umum di kerajaan Joseon. Yang pertama, Yukto untuk pos penjagaan militer. Yang kedua, Tunto untuk kepentingan militer. Yang ketiga itu ada Kunto untuk lahan istana, keluarga raja, dan pemerintahan. Jadi ada 3 lahan ya. Yukto, Tunto, dan Kunto. Selama kekuasaan kolonial Jepang, masalah lahan diatur melalui 2 cara. Yang pertama, dokumen pendaftaran lahan, dan yang kedua, ada survei lahan baru. Kantor Gubernur Jenderal Jepang mengalokasikan 20 juta yen untuk survei lahan pertanian. Warga yang tidak mendaftarkan lahan akan kehilangan hak atas lahannya, dan lahannya itu akan diambil oleh pemerintah Jepang. Warga yang tidak mendaftarkan lahannya, mereka akan kehilangan hak atas lahannya dan sepenuhnya diambil oleh pemerintahan Jepang. Korea adalah negara agraris di mana penduduknya sangat bergantung pada industri pertanian, tapi pertaniannya diambil oleh kolonial Jepang. Itu poin yang pertama kita bahas. Terus lanjut poin yang kedua, monopoli Jepang atas jalur kereta api, industri, institusi, keuangan, dan perdagangan. Pihak Jepang dan beberapa negara barat sering mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api di Korea oleh Jepang untuk kepentingan Korea itu sendiri. Jepang bilang nih ke negara-negara, gue bikin jalur kereta api untuk kebutuhan orang Korea itu sendiri gitu loh. Faktanya, pembangunan transportasi kereta api untuk kepentingan mobilitas pasukan Jepang dan produk-produk Jepang cuy, bukan untuk orang Korea. Jepang tidak pernah memberikan kesempatan kepada rakyat Korea sekalipun untuk membangun sistem kereta api selama periode kolonial Jepang yang ada di Korea. Setelah tahun 1950, rakyat Korea dapat mewujudkan pembangunan super highway yang menghubungkan kota-kota besar di Korea tahun 1950. Bagian selatan semenanjung Korea kaya akan hasil pertanian. Sementara bagian utara memiliki kandungan mineral yang berlimpah seperti besi, emas, tembaga, batu bara, perak, dan yang lain-lain. Jepang membangun pabrik-pabrik di sepanjang kota-kota tepi pantai timur laut dengan bergantung pada tenaga kerja yang murah gitu ya. Menjelang tahun 1940, daerah ini telah menjadi wilayah industri barat yang dihubungi dengan jalur kereta api di daratan Korea. Rakyat Korea atau orang asing lainnya tidak dilibatkan dalam industri tersebut. Jadi cuma orang Jepang aja. Kita lanjut ke poin berikutnya.
Eksploitasi produk pertanian oleh Jepang. Perdagangan utama antara Jepang dan Korea adalah ekspor beras dan tenaga kerja murah dari Korea ke Jepang untuk kepentingan Jepang. Jadi lu orang-orang Korea diambil-ambilin untuk ke Jepang untuk jadiin tenaga kerja yang dibayar sangat murah. Jepang mengambil seluruh hasil panen selama periode 1940 sampai 1945, 5 tahun ya. Eksploitasi besar-besaran lah dalam waktu 5 tahun. Wow. Begitu juga hasil perikanan dan kehutanan mengalami hal yang sama. Diambil alih oleh pihak Jepang keseluruhannya secara besar-besaran. Poin berikutnya, penindasan dalam bidang pendidikan di Korea Selatan. Dalam sejarah, rakyat Korea mempunyai keinginan besar untuk memperoleh pendidikan yang sangat tinggi. Selama periode Silla, yang udah gue ceritain kerajaan Silla di video sebelumnya, dan kerajaan Goryeo udah gue jelasin juga di video sebelumnya, abad keempat sudah dibangun universitas pada saat dinasti tersebut gitu. Ujian-ujian pegawai negeri sipil memastikan bahwa hanya orang-orang terdidik yang dapat menduduki posisi penting pada saat dinasti tersebut selain dari anggota kerajaan ya. Munculnya sekolah-sekolah swasta pada masa itu sebagai alternatif rakyat Korea memperoleh pendidikan yang dikelola oleh Jepang. Dikelola oleh Jepang tapi murid-muridnya orang Korea. Berbeda dengan Jepang, para misionaris Amerika Serikat berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Korea. Para pendidik Amerika Serikat mendirikan sekolah-sekolah model barat yang modern seperti Pak J, Chungsin, Kyungsin. Sekolah-sekolah dibangun oleh misi Kristen Amerika, misalnya Pak J. Yang nama sekolahnya itu Pak J Boys School. Ada juga Enhwa, bukan Enhwa Jipren, itu mah Enha, bukan, tapi Enhwa Girls School. Ada juga Pehwa dan Chongsin Girls School. Kyungsin Boys School yang ada di Seoul, Korea Selatan sekarang. Enggak dulu, maksudnya di Seoul dulu gitu. Terus abis itu poin berikutnya, pengekangan kebebasan di Korea. Tidak ada kebebasan di Korea antara 1910 sampai 1945. 1910 sampai 1945, berapa tahun dah tuh? 35 tahun ya? 910, 45, ya sekitar segitu. Pemaksaan untuk datang ke kuil-kuil Jepang yang dibangun di Korea. Pemaksaan tuh, orang-orang Jepang suruh orang Korea tuh, lu datang ke kuil orang Jepang gitu. Minamijiro, gubernur jenderal di Korea, memaksa rakyat Korea menyembah dewa-dewa Shinto. Dia juga menutup sekolah-sekolah dan memberangus surat kabar. Yang berikutnya, represi yang berlebihan akhirnya membangkitkan perlawanan gerakan 1 Maret tahun 1919 yang dinamakan Samil Undong. Gue udah pernah jelasin juga tentang apa sih itu gerakan Samil Undong. Dan gue juga pernah ikut gerakan Samil Undong itu pada tahun 2019 kemarin di pemerintahan Korea yang ada di Indonesia. Yang diadakan setiap 1 Maret ya. Gerakan Samil Undong ini diadakan setiap tanggal 1 Maret. Kejadiannya tahun 1999. Apaan sih? 1919 ya. 1919. Kayak 11-11 opil ya. Oke, berikutnya. Pelarangan bahasa Korea dan nama Korea di negara Korea sendiri cuy. Kok bisa sih? Oke, tahun 1937 Minamijiro mengeluarkan perintah pelarangan penggunaan bahasa Korea di sekolah-sekolah Korea. Rakyat Korea dipaksa menggunakan bahasa Jepang dan siapapun yang melanggar dihukum mati. Tahun 1992 organisasi OHOKHE dibubarkan. Jepang membuat undang-undang tahun 1939 yang isinya mewajibkan orang Korea menggunakan nama Jepang, tidak boleh menggunakan nama Korea atau marga apapun itu. Berikutnya, pemindahan rakyat Korea dari Korea. Maksudnya gimana? Kita lanjut. Jepang menggunakan banyak cara untuk memindahkan secara paksa rakyat Korea. Jepang secara paksa memperkerjakan rakyat Korea seperti di jalan-jalan, ladang, pertanian, dan yang lain-lain. Kerja paksa di pertambangan, pabrik, dan pembangunan instalasi militer punya Jepang. Oke. Mana nih? Ya udah, oke mungkin segitu aja. Sampai terakhir poin yang kita bahas adalah pemindahan rakyat Korea dari Korea. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian terhadap sejarah Korea pada masa kolonial Jepang yang ada di Korea. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Belum kelar.
mungkin video kali ini udah kita bahas, dan nanti video berikutnya akan kita bahas mengenai perjuangan kemerdekaan Korea